Shalom, puji Tuhan. Senang bisa share firman Tuhan di rumah. Kalau saya bilang bahwa GSJ Bethlehem ini adalah rumah kedua. Kalau share sesuatu, bawain firman Tuhan atau ngobrol di rumah, rasanya lebih enak ya. Karena apa? Karena merasa kita ini adalah keluarga. Jadi di rumah itu bentuk nasihat itu akan diterimanya bukan menghakimi. Nasihat itu berupa sesuatu kasih yang disampaikan. Makanya benar seneng kalau bisa bicara di rumah, sesuatu yang bisa disampaikan dengan setiap orang bisa melihat bahwa di rumah ini adalah kita bisa saling mengasihi. Nasihat itu, teguran itu bukan untuk menghakimi. Saya juga bicara di sini bukan berarti semua sudah saya lakukan. Tapi seperti Paulus bicara bahwa bukan karena aku sudah mendapatkan, tapi aku terus berlari untuk mengejar itu. Jadi istilahnya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang saya di mimbar ini sampaikan adalah firman Tuhan yang kita sama-sama mungkin sedang kita lakukan. Dan kita akan terus lakukan sehingga kita akan semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Amin. Siap untuk dengar firman Tuhan? Siap ya? Tema 2 bulan ini memang bicara tentang discipleship. Juli dan Agustus itu bicara tentang pemuridan. Kalau bulan Juli bicara tentang attitude, sikap hati. Dan bulan Agustus itu bicara tentang obedience atau ketaatan. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus untuk hari Minggu. Jadi istilahnya kita akan belajar tentang yang namanya ketaatan, obedience. Ketaatan merupakan suatu landasan penting atau merupakan sebuah dasar dalam kehidupan kekristenan. Setuju? Ketaatan adalah sebuah dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kekristenan, sekali lagi, Kristen bukan hanya sekedar agama. Tapi Kristen adalah sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Hubungan antara saya dengan Tuhan yang menciptakan saya. Hubungan kekristenan itu seperti sebuah perjalanan. Perjalanan bersama-sama dengan Tuhan yang menciptakan kita. Oleh karena itu kalau mau berjalan bersama dengan Allah, kekristenan adalah sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan pencipta kita. Kita perlu yang namanya ketaatan. Kita perlu yang namanya ketundukan. Kita perlu yang namanya selaras. Kita perlu yang namanya sepadan dengan Allah. Dengan tujuan kenapa Allah menciptakan saya. Enggak mungkin perjalanan kehidupan kekristenan kita waktu berjalan bersama Allah tanpa yang namanya ketaatan. Karena apa? Firman Tuhan bilang kita ini seperti domba yang sesat. Punya keinginannya masing-masing. Kemana mau, kemana sini, kemana. Kalau kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus dan bilang saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Kita perlu taat. Kita perlu tunduk kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita untuk mencapai tujuan yang terbesar, yang termulia, yang Tuhan sudah sampaikan, sudah nyatakan buat kehidupan kita. Amin. Nah, waktu belajar ketaatan, waktu bicara tentang ketaatan, saya dan mungkin Bapak Ibu selalu ingat. Bicara ketaatan ini ada seorang yang memberikan teladan yang terbaik. Yaitu seorang anak yang memberikan teladannya untuk taat kepada Bapaknya. Siapa? Yesus. Yesus Tuhan kita, Allah kita. Dia memberikan teladan yang begitu baik, begitu sempurna. Bagaimana hidup seorang anak yang taat kepada Bapaknya. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul sikap hati seorang anak. Dengan subtemanya ketaatan seorang anak. Jadi sikap hati seorang anak, ketaatan seorang anak. Siap ya? Kita sebagai orang Kristen harus punya sikap hati seorang anak. Bersyukur gereja kita mengajarkan sesuatu yang baik. Waktu gereja kita bicara, kita ini adalah semua para pemimpin yang harus memimpin orang-orang. Atau kita dibilang, kita ini leaders yang harus memimpin baik di rumah, baik di pekerjaan, di sekolah, di mana. Kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang menjadi contoh dan teladan. Bagus gak? Bagus. Tapi kita juga diajarkan
bagaimana kita menjadi pemimpin yang punya sikap hati seorang hamba. Kita juga diajarkan kita harus menjadi guru, istilahnya menceritakan tentang kebenaran dengan baik dan memberikan teladan. Guru kan ditiru, ya. Guru memberikan pelajaran yang baik dan akhirnya ditiru. Tapi kita juga diajarkan untuk menjadi seorang murid. Kita semua adalah murid. Dan kita juga diajarkan sebagai orang tua dalam gereja ini. Kita harus menjadi seorang orang tua yang baik, yang mengasihi anaknya. Yang memberikan contoh teladan buat anaknya. Orang tua yang harus tegas, yang punya visi. Orang tua yang begitu mengasihi anaknya. Meskipun mereka mungkin melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi juga hari ini kita belajar, bahwa kita bukan cuma diajar sebagai orang tua, tapi kita juga diajar untuk mempunyai sikap hati seorang anak. Bagaimana kita bisa taat kepada Bapak kita. Diajar bagaimana kita bisa taat kepada otoritas di atas kita. Kebanyakan di kita mungkin ada yang bekerja. Kita juga diajar di firman Tuhan dalam gereja ini bagaimana kita bisa tunduk taat kepada otoritas yang di atas kita. Para pemimpin dalam pelayanan ada strukturnya bagaimana kita diajar untuk menjadi taat. Saya mau mengajak Bapak Ibu, pastikan kalau ada yang punya anak, keponakan, punya cucu, pastikan bawa anak-anak kita untuk datang ke Life Kids, untuk datang ke Life Youth. Karena di Life Kids dan di Life Youth, anak-anak kita, cucu-cucu kita diajarkan untuk mereka punya hati seorang anak seperti Yesus yang taat dan menghormati bapaknya. Sehingga anak-anak kita akan diajarkan bagaimana mereka akan menghormati papahnya, mentaati papahnya, hidup dengan sungguh-sungguh taat kepada orang tuanya, kepada otoritas. Disitulah di Life Kids dan di Life Youth. Jadi ayo ajak. Bawa anak-anak kita. Sehingga akhirnya mereka tahu bagaimana hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Bagaimana mereka tahu hidup sebagai anak yang bisa hormat, taat, menghargai orang tua. Itu kan yang kita inginkan juga, betul gak? Iya kan? Nah, oleh karena itu sangat penting buat kita semua untuk kita bisa mengerti sikap hati seorang anak. Firman Tuhan ini bukan hanya saya bicara buat anak-anak, yang harus punya sikap hati seorang anak, tapi kita juga orang dewasa. Harus punya sikap hati seorang anak seperti Yesus yang mengasihi, yang menghormati Bapaknya. Oke, saya akan bagi firman Tuhan ini dalam 2 bagian besar. Yang bagian pertama yaitu bicara tentang sikap hati seorang anak. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang anak dan menyatakan Allahnya sebagai Bapaknya. Ini bicara tentang sebuah hubungan kedekatan. Hubungan anak dengan Bapak. Gimana gak deket? Hubungan sedarah. Kalau boleh dibilang, kalau buka darahnya Darren, ya darah papahnya sama mamahnya mengalir di situ. Jadi ini sebuah hubungan yang dekat. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang anak dan Tuhan itu sebagai Bapaknya. Ini merupakan suatu hubungan kedekatan di mana dia bicara tentang sebuah hubungan yang akrab, penuh dengan kasih, penuh dengan ketaatan, dan penuh dengan penghormatan. Firman Tuhan banyak menuliskan tentang identitas Yesus ini sebagai anak Allah. Saya akan sebutkan, tidak ada di slide, tapi saya akan sebutkan Bapak Ibu boleh catat. Itu di Lukas 1 ayat 32 dan 35, saat kelahiran Yesus. Yesus aja disebutkan gini, Yesus disebut adalah anak Allah yang maha tinggi. Itu identitasnya. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan melahirkan disebut Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Kemudian juga disebutkan Yesus adalah anak Allah yang maha kudus. Ini identitasnya Yesus. Kita ingat juga waktu dibaptis. Waktu Yesus dibaptis dalam Matius 3 ayat 17. Bapa menyatakan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa, dia bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Allah sendiri menyatakan, Yesus ini adalah anak saya. Anak yang berkenan, kepadanya lah aku berkenan. Anak yang aku kasihi.
Bahkan di Roma 1 ayat 4, waktu Yesus bangkit dari kematian, orang-orang bilang begini, dia itu Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha kudus, anak Allah yang dikasih, yang berkenan, anak Allah yang maha kuasa. Yesus tahu dirinya sebagai anak. Nah, ini ayat yang mendasari firman Tuhan ini. Sikap hati seorang anak. Ibrani 5 ayat 8 yang mengatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus tuh benar-benar memiliki sikap hati seorang anak. Yaitu yang mau belajar menjadi taat. Ketaatan itu adalah sebuah proses. Perlu diperjuangkan, perlu dipelajari, bukan sesuatu yang instan terjadi, otomatis terjadi. Ketaatan itu sebuah proses di mana kita memperjuangkan, kita belajar untuk taat. Seperti Yesus, dia tahu sekalipun dia anak Allah yang begitu besar, tapi dia belajar untuk menjadi taat. Ada sebuah proses yang dia lakukan. Menjadi anak itu bukan berarti kita akan hidup seenaknya sendiri. Harus ada aturan. Apalagi kita disebut anak-anak Allah. Kita punya aturan. Yesus anak Allah yang besar, anak Allah yang mulia, dia belajar untuk menjadi taat. Amin. Dan kita, bukankah kita disebut anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus? Siapa yang di sini percaya kepada Yesus? Amin. Dan kita disebut adalah anak-anak Allah. Kita buka Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanak bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita yang percaya adalah anak-anak Allah. Kemudian kita buka Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita yang dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan yang di bold biru. Sengaja nih, kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di Galatia Paulus menuliskan juga hal seperti ini. Akan tetapi ketika hari penggenapan tiba, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan lahir di bawah hukum Taurat untuk menembus mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Supaya kita dapat menerima pengangkatan sebagai anak-anaknya. Perhatikan ayat ke-6. Yang di bold biru juga sama ini dengan yang tidak di Roma. Karena kamu adalah anak-anaknya, Allah telah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Yang memanggil Aba, Bapa. Jadi kamu bukan lagi budak, tetapi anak. Jika kamu adalah anak, Allah menjadikan kamu ahli waris melalui Kristus. Amin. Kita adalah ahli warisnya. Dibilang, kalau kita bandingkan tadi yang dibilang di bold biru itu bilang, kita menerima roh. Pimpinan roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Dan oleh roh itu, kalau di Galatia, kamu menerima roh anak. Roh yang ada di dalam, roh anak itu ada di dalam hatimu. Sehingga kita bisa berseru atau memanggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya yaitu Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak
saudara. Kita ini saudara-saudaranya Yesus. Yang tadi dibilang waktu kita menerima Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah. Dan kita memiliki roh anak itu dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bilang kepada Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Kita ini saudara-saudaranya Yesus. Seperti Yesus bilang, ya Aba, ya Bapa. Karena ada Yesus dalam hati kita, kita juga bisa bilang, engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Papa kami. Ya Aba, ya Bapa. Waktu kita percaya memiliki hubungan dengan Yesus, maka roh anak itu, Yesus itu akan ada di dalam hati kita. Sehingga kita diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Ditentukan dari semula, dipilih dari semula untuk serupa dengan Yesus. Untuk serupa menjadi anak-anak Allah dalam kehidupan kita. Pelajaran pertama ini bagian pertama, oleh karena itu gereja Tuhan, Bethlehemers harus memiliki sikap hati seorang anak. Seperti Yesus yang taat kepada Bapanya. Sikap hati seorang anak yang memiliki ketaatan kepada Bapanya. Sebetulnya ini dirangkum dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita banyak baca firman karena kita harus percaya sama firman. Bukan hanya hikmat manusia tapi sungguh-sungguh percaya kepada firman. Inilah yang mendasari kepercayaan kita yaitu firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bicara sikap hati seorang anak seperti Yesus. Seperti apa sikap hati Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Waktu kita memiliki pikiran perasaan Kristus, sikap hati seorang anak yang seperti Yesus, yaitu apa sikap hatinya? Yang merendahkan dirinya, yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Kalau boleh dibilang, ini esensi yang sesungguhnya dalam kehidupan kita kekristenan. Karena Kristen adalah kehidupan seperti Yesus yang penuh dengan ketaatan. Orang-orang Kristen sebetulnya adalah sebuah kehidupan yang seperti Yesus yang penuh dengan ketaatan. Ini bagian yang pertama, yaitu kita semua harus memiliki sikap hati seorang anak seperti Yesus yang penuh dengan ketaatan. Amin. Katakan sebelah kirinya, saya adalah anak Allah. Amin. Saya adalah anak Allah. Dan saya mau memiliki sikap hati seorang anak seperti Yesus. Yesus sudah contohkan buat kita. Amin. Jadi kita semua ini saudara-saudaranya Yesus nih, punya sikap hati seperti Yesus. Amin. Itu yang bagian yang pertama. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Sikap hati seorang anak seperti apa? Bagian kedua ini bicara tentang ketaatan seorang anak. Ketaatan seorang anak. Kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana Yesus memberikan contoh sebagai anak yang mau belajar menjadi taat. Tadi ya dasar firman Tuhannya, sekalipun dia anak, tapi dia belajar menjadi taat. Kita akan belajar dari contoh-contoh Yesus. Apa yang dia lakukan, memberikan teladan buat kita sehingga kita mau belajar menjadi anak yang menjadi taat. Kita akan belajar. Ini diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Kita baca ya. Saya sudah tuliskan. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Oke, Yesus memanggil, tahu identitas dan dia memanggil Allahnya Bapa. Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil.
Kalau ini perdalam nanti ada perdalam, ada khotbah lainnya berikutnya. Tapi dia bilang, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain bapaknya. Dan tidak seorang pun mengenal bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan ini ayat yang sering kita dengar. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 25 sampai 30 kalau kita baca tadi. Ini judul perikopnya, jadi kesatuan itu. Bukan cuman marilah kepadaku saja, tapi dari ayat 25 sampai ayat 30. Ini bicara tentang judulnya adalah ajakan juru selamat. Ajakan Yesus buat hidup kita. Dia bilang makanya marilah kepadaku, ini ajakan Yesus. Kalau kita lagi letih lesu dan berbeban berat, ada undangan khusus buat kita. Yesus bilang, siapa di sini yang lagi beban berat, lagi letih lesu? Yesus bilang, datang padaku, pada pribadi. Because of who you are. Datang kepada pribadinya. Bukan gini, aduh lagi letih lesu. Healing, boleh sih maksudnya. Tapi maksudnya Yesus tuh sedang mengundang kita secara pribadi loh. Yesus sedang mengundang kita, ajakan juru selamat untuk marilah datang kepadaku. Untuk apa? Yesus bilang datang kepadaku untuk apa? Pikulah kuk dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini ajakan juru selamat kita untuk kita datang kepada Yesus, terkoneksi dengan Yesus, kemudian kita memikul kuk dan belajar daripada Yesus. Kuk, kalau Bapak Ibu tahu, kuk itu adalah palang kayu yang dibentuk sedemikian rupa, ditaruh di pundak hewan agar dapat berjalan bersama dalam menanggung bebannya. Ada gambarnya ya. Kuk tuh palang kayu ditaruh di pundak hewan agar dapat berjalan bersama dalam menanggung beban. Makanya kenapa Yesus bilang, kok kita lagi berbeban berat? Sama Yesus suruh pikul lagi. Bukankah beban tambah berat? Tapi sebetulnya Yesus bukan bicara itu. Waktu kita berbeban berat, datang kepada Yesus, pikul aku. Tuhan Yesus bilang gini, aku akan berjalan bersama-sama dengan kamu untuk menanggung bebanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan, selaras dengan firman, maka kamu akan dapat menanggung setiap beban masalahmu. Kuk ini kalau dalam catatan Alkitab yang saya baca, kuk dalam Alkitab dan kekristenan dimaknai sebagai sebuah ketundukan kepada Allah, ketaatan, selaras, dan sepadan. Firman Tuhan ini ajakan juru selamat kita untuk berjalan bersama dengan Dia dalam ketundukan, dalam ketaatan, dalam sepadan dan selaras dengan Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan. Hidupmu akan ada Yesus yang bersama-sama berjalan menanggung setiap beban-beban hidup kita. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar dari teladan Yesus. Bagaimana Dia belajar menjadi anak Allah yang taat. Menjadi anak yang taat, yang memikul kuknya, tunduk dan taat kepada Allah. Ada 4 hal. Siap-siap. Bagian 2 ini ada 4 hal. Belajar menjadi taat, ketaatan seorang anak. Yang pertama, anak belajar menjadi taat. Itu anak yang mengenal identitas dirinya sebagai anak Allah. Saya gak akan balik lagi, tadi udah banyak bagaimana Yesus identifikasikan dirinya sebagai anak. Tapi gak cukup cuman bilang, saya ini anak Allah. Tapi bagaimana Yesus menyatakan bahwa dia tahu identifikasi dirinya. Dia tahu identitas dirinya sebagai anak. Tadi Matius 25-26 bicara, aku bersyukur kepada Bapa. Yesus memanggil dia Bapa. Tapi Yesus mengenal, mengerti identitasnya sebagai anak.
Yesus itu bukan anak sembarangan, dia itu anak Allah yang Maha Tinggi. Sekalipun dia anak, dia belajar untuk taat. Yesus tahu bahwa dia memiliki Bapa yang harus dia taati. Dia mengerti bahwa identitas dirinya sebagai anak, dia punya otoritas yang lebih di atasnya. Dan dia harus taat. Karena Yesus datang ke sini apa? Dia bilang gimana? Aku datang karena diutus oleh Bapakku. Dia selalu kemana-mana bicara tentang Bapaknya. Dia tahu identitasnya, dia tuh anak. Dia tuh anak, ada otoritas di atasnya dalam kehidupannya. Selalu dia mengerti. Kalau kita mengerti seorang anak yang mengerti tentang identitasnya, maka dia akan selalu tahu ada otoritas di atas kehidupannya. Dia tahu, Yesus tahu dia datang ke dunia diutus Bapaknya untuk mewakili Bapaknya di dunia ini. Maka apa saja yang dipikirkannya, apa saja yang Yesus katakan, apa saja yang Yesus lakukan. Dibilang dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Makanan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Jadi waktu Yesus mengerti, mengalami dan dia mengerti bahwa identitasnya sebagai anak, maka yang dia lakukan adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Demikian buat kita, waktu kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah, maka kita juga akan ikuti aturan Bapa kita. Kalau kita tahu kita ini anak raja, maka kita akan ikuti aturan kerajaan. Kalau kita anak Yesus, anak Allah, anak Bapa kita akan ikuti aturan dari Bapa kita. Kalau kita tahu identitas kita, hidup kita mulia dan berharga, apakah kita akan hidup sembarangan? Ya enggak. Kalau kita tahu hidup kita itu berharga, maka kita enggak akan sia-siakan kehidupan ini. Karena Yesus sendiri Bapa kita bilang, kamu anak yang aku kasih, kamu berharga di mataku. Maka kita enggak akan hidup dengan sia-sia. Dimulai dengan mengenal identitas kita sebagai anak Allah. Kita akan belajar taat kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Karena identitasmu menentukan perilakumu. Sekali lagi, identitasmu menentukan perilakumu. Bagaimana kita berkata, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir. Identitas itu menentukan bagaimana perilaku kita. Dan saya mau bicara juga sama orang tua, hati-hati memberikan identitas kepada anak-anak kita. Jangan salah kasih identitas kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi, identitas itu akan menentukan perilaku. Kalau kita bilang kepada anak kita, dasar anak yang tut, maka perilakunya akan tut gitu sama. Anak yang kurang ajar, ya perilakunya jadi anak yang kurang ajar. Hati-hati memberikan identitas kepada anak kita, kepada cucu kita. Kita harus bilang, meskipun dia mungkin ya, nah anak-anak ada ketidaktaatan, tapi bilang, hey, iya papa kasih tahu gini, tapi kamu adalah anak yang dengar kata. Kamu adalah anak yang taat. Identitas itu harus kita berikan sesuatu yang sesuai dengan bagaimana Bapa di sorga memberikan identitas kepada diri kita. Karena sekali lagi identitasmu akan menentukan perilakumu. Jadi hati-hati memberikan identitas kepada setiap orang. Dasar tukang nyolong. Identitasnya jadi penyolong, ya dia tukang nyolong juga akhirnya perilakunya. Oleh karena itu kita harus mengerti, mengenal identitas diri kita. Kalau kita mau taat, kita harus mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Yang kedua, saya cepat. Anak belajar menjadi taat. Yang kedua adalah anak yang memiliki hubungan yang erat dan mengenal bapaknya. Kalau di ayat 27 bilang, tidak seorang pun mengenal anak selain bapa
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ya tadi sudah disampaikan, dia menyatakan Allahnya itu seperti Bapa. Dan memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Ya Aba dalam bahasa aslinya, bahasa Aram. Itu panggilan kasih, panggilan akrab seorang anak kepada papahnya. Saya nggak tahu di sini ada yang punya panggilan akrab sama papa nggak? Ada yang manggil Dedi mungkin ya. Ada yang mungkin manggil, kalau istri saya manggil saya Pai. Saya manggil dia Mai. Papa sayang, mama sayang gitu istilahnya. Jadi itu panggilan akrab. Jadi Aba itu adalah panggilan seorang anak yang begitu dekat, begitu mengasihi bapaknya, sehingga dia bilang Bapa, ya Aba. Tapi di sekaligus panggilan akrab, kasih itu sekaligus di situ juga penuh dengan rasa hormat. Artinya Aba itu dalam bahasa Aram itu berarti panggilan yang begitu akrab, yang begitu mengasihi, tetapi sebuah penuh dengan rasa hormat. Yesus sangat mengenal Bapaknya yang sangat mengasihinya, selalu memberi yang terbaik. Yesus mengalami kasih Bapaknya yang begitu besar, sehingga kasih itu juga memampukan dia untuk tetap percaya dan mentaati Allahnya, Bapaknya. Meskipun dia harus melalui sesuatu yang berat dalam hidupnya. Dia harus mati di kayu salib atas perintah Bapaknya, atas kehendak Bapaknya. Tapi dia belajar untuk taat karena dia ngerti. Dia mengenal Bapaknya. Dia kenal Bapaknya. Kasihnya dia alami. Sehingga itu yang memampukan dia untuk tetap hidup dalam kehendak Bapaknya. Perhatikan, kedalaman pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan bagaimana sikap kita dalam mengasihi, menghormati, dan mentaati Tuhan. Kedalaman kita pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan bagaimana sikap kita dalam mengasihi, menghormati, dan mentaati Tuhan. Kalau kita mengenal Allah kita hanya sebatas yang tadi dibilang, Dia Allah yang menyembuhkan. Betul gak dia? Alem, betul. Tapi waktu keadaan kita sakit, kalau kita hanya sebatas kenal itu aja, akhirnya ketaatan kita hanya karena sesuatu yang kita pengen dapatkan. Kalau Allah yang baik itu Allah yang memberi. Sewaktu kita gak dapatkan, apakah kita akan tetap taat? Ketaatan kita kan bukan karena hanya mengenal Allah cuman sebagian, tapi kita mau belajar untuk lebih dalam mengenal Bapa kita. Jadi ketaatan kita kalau kita bilang Allah itu Allah yang selalu menghukum, memang dia Allah yang adil. Kalau ada yang salah dia harus kasih tahu. Ada hukuman yang harus konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Dia tetap izinkan itu meskipun hatinya sedih. Berapa kali mungkin Bapak Ibu kalau harus pukul anak atau harus katakan sesuatu yang hati kita nangis sebagai bapak. Tapi itu adalah keadilan. Tapi kalau anak hanya mengerti bahwa bapaknya itu jahat, bapak itunya menghukum, akhirnya ketaatannya apa? Takut ntar dihukum sama Tuhan. Datang ke gereja, kenapa datang ke gereja? Ya kita harus taat lah. Kenapa? Takut dihukum kalau nggak datang ke gereja. Kenapa kita harus memberi persembahan? Karena takut ntar gak diberkati, gak dapetin sesuatu. Akhirnya semua ketaatan kita bentuknya karena ketakutan, bentuknya karena transaksional sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati baru gue taat. Kalau Tuhan gak berkati ya gue gak taat gitu istilahnya. Karena pengenalan yang hanya sedikit saja. Tapi Yesus mengenal Bapaknya dengan dalam. Dan kita mau belajar untuk mengenal Allah kita sebagai Bapa lebih dalam karena kedalaman pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan bagaimana sikap kita dalam mengasihi, dalam menghormati, dalam mentaati Allah kita. Dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus taat kepada Bapaknya. Karena dengan kasih. Yang tadi dia panggil Aba itu bicara tentang keakraban, tentang kasih. Tapi dengan penuh penghormatan. Saya percaya
Semua di sini orang tua, kita pengen anak kita taatnya karena apa? Karena dia sayang sama papa mamahnya. Betul nggak? Dia lakukan ketaatan tuh bukan karena takut dihukum papa. Takut ntar papa nggak kasih jajan, mama nggak kasih jajan. Mungkin awal-awal diajarnya kayak gitu ya anak-anak. Oke, kamu lakukannya, saya kasih. Tapi kalau itu jadi akhirnya taatnya karena ya itu karena takut, karena transaksional. Tapi kita mau anak-anak kita punya hati seorang anak yang taat kepada Bapak karena dia kasih kepada bapaknya. Demikian juga kita. Saya ingat kalau lagi kecil, kalau saya nggak tidur siang, papa saya sih nggak pukul, tapi papa saya kerem saya ke belakang. Itu takut buat saya, karena di belakang sekolahan ada pohon-pohon gede, anak-anak kecil dulu. Jadi istilahnya kalau nggak tidur siang, jadi saya malam itu takut nih papa saya pulang kerja. Mama, tadi si Daniel nggak tidur siang tuh Pak. Kenapa kamu nggak tidur siang? Ampun Pak, ampun digotong itu terus ampun Pak, ampun nggak akan ulangi lagi. Saya nggak mengenal papa saya. Kenapa sih harus tidur siang sebetulnya kan gitu ya. Dia nggak kenal hatinya. Sebetulnya papanya mau anaknya sehat. Jangan main aja, ada waktunya segala sesuatu. Kalau saya mengenal papa saya, maka ketaatan saya bukan karena saya takut dikerem. Tapi saya tahu papa saya pasti kasih yang terbaik supaya saya sehat, supaya saya punya tahu waktu. Seharusnya kan seperti itu. Kita mengenal Allah kita sebagai Bapa kita semakin dalam sehingga kita bisa bilang, ya Aba, ya Bapa. Penuh kasih dan penuh penghormatan. Oke? Yang ketiga, lanjut, cepat. Yang ketiga adalah anak yang memiliki hati yang lemah lembut. Firman Tuhannya tadi dibilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati sebetulnya sesuatu yang sangat mirip. Minggu lalu sudah dengar khotbah Pastor Yohana kan? Powerful tentang kelemah lembutan. Kalau belum, dengar di YouTube-nya. Itu sangat powerful tentang kelemah lembutan. Saya akan sedikit aja. Hati yang lemah lembut itu adalah hati yang mau dibentuk dan mau berubah. Hati yang mau dibentuk dan mau berubah. Seringkali kita salah arti tentang orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu disebutnya orang yang lemah. Orang yang gayanya gemulai. Kewanita-wanitaan kalau cowok itu. Salah. Kelemah lembutan itu sebetulnya seorang yang sangat kuat. Dia bisa melakukan sesuatu, tapi dia punya sikap hati yang mau belajar. Dia sikap hati yang mau mendengar. Dia mempunyai sikap hati yang mau menerima. Dia mempunyai sikap hati yang mau memahami. Bukan stop sampai di situ. Dia juga mau punya sikap hati yang mau menyesuaikan kehendaknya dengan otoritas di atasnya. Tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Matius 6, 26 ayat 39. Yesus ini datang. Ini seringkali kita dengar firman Tuhan ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sampai 3 kali Yesus berkatakan demikian. Bahwa bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Bapa, jadilah kehendakmu bukan kehendak aku. Orang yang punya kelembutan hati, Yesus punya kelemah lembutan. Dia bukan cuma memahami kehendak Tuhan. Bukan dia cuma tahu kehendak Tuhan. Tapi dia mau belajar menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapaknya. Sekali lagi Yesus belajar bukan cuma dia ngerti tentang kehendaknya. Tahu tentang firman Tuhan. Tapi dia mau belajar menghidupi kehidupannya. Menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Agar kita bisa hidup dalam ketaatan. Kita harus menjadi anak yang memiliki hati yang lemah lembut. Yang mau mendengar firman Tuhan. Yang mau menerima firman Tuhan meskipun sepertinya berat buat kita. Yang mau memahami semakin mengerti tentang firman Tuhan. Tapi bukan cuma sampai di situ. Ngerti sih firman Tuhan bilangnya begini. Tapi orang yang punya hati yang lemah lembut. Dia belajar memahami tapi dia belajar. Pengennya sih begini tapi enggak. Saya harus menyesuaikan keinginan saya, kehendak saya dengan kehendak Tuhan. Itu orang yang punya kelemah lembutan. Dan kita seorang anak yang harus punya hati yang lemah lembut. Cepat ya, yang kedua, yang terakhir. Pemusik boleh
dan semua singer. Yang terakhir, belajar, anak yang belajar menjadi taat, anak yang memiliki kerendahan hati. Hampir mirip dengan kelemah lembutan. Ketaatan memerlukan yang namanya kerendahan hati. Setuju? Betul nggak? Ketaatan memerlukan kerendahan hati. Sebab untuk menjadi taat, untuk kita menjadi taat, kita perlu menempatkan diri kita di bawah atau lebih rendah dari sesuatu yang kita taati. Sekali lagi, untuk menjadi taat, kita perlu menempatkan diri kita di bawah atau lebih rendah dari sesuatu yang kita taati. Kalau kita merasa selalu yang paling tahu, selalu yang paling hebat, selalu yang paling lebih pinter, selalu yang lebih tinggi, dan menganggap orang lain itu lebih rendah dari hidup kita, maka kita tidak akan mungkin bisa untuk taat, hidup dalam ketaatan. Seperti Yesus menempatkan Bapanya di atas segalanya. Sehingga dia bilang, dia akan taat. Kerendahan hatinya menempatkan Bapa di atasnya. Itu yang membuat Yesus bisa menjadi taat. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau taat, kita perlu kerendahan hati. Pertanyaannya, sudahkah kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita? Sekali lagi, sudahkah kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita? Atau kita menempatkan keinginan kita, kehendak kita di atas firman dan Allah kita? Itu beda loh. Kalau kita mau hidup menjadi anak yang taat, kita harus menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita. Perlu yang namanya kerendahan hati. Amin. Doa saya, bagian kedua ini bicara tentang ketaatan seorang anak belajar dari Yesus. Doa saya, Tuhan saya mau. Saya mengerti tentang identitas saya. Saya tuh pengen punya sikap hati seorang anak. Bukan buat hanya anak-anak loh, ini buat orang tua juga. Punya sikap hati seorang anak seperti Yesus. Sikap hati yang seperti apa? Yang taat kepada Bapanya. Yang taat kepada Tuhan. Yaitu yang belajar mengerti identitasnya, mengenal Allahnya sebagai Bapa yang lebih dalam. Sehingga apa yang dilakukan karena kasih. Kemudian kita belajar lemah lembut, mau belajar, mau terus diajar, bahkan kita mau menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa kita. Dan kita punya kerendahan hati, menempatkan Tuhan, menempatkan firman-Nya di atas segala keinginan kita. Amin. Mari miliki sikap hati seorang anak. Miliki ketaatan seorang anak yang dicontohkan oleh Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini. Sambil singer akan membantu saya untuk membacakan, menyanyikan sebuah lagu. Mari sama-sama kita belajar. Renungkan firman Tuhan ini. Untuk kita memiliki sikap hati seorang anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap waktu ku memerlukanmu. Renungkan firman Tuhan. Kau Tuhan menolongku. Ku tak akan mampu lalui tanpamu. Yesus, Yesus. Hanya kau Tuhan harapanku. Yesus ku percaya padamu. Amin. Takkan pudar kasih setiamu. Oh, Yesus. Yesus ku serahkan seluruh hidupku. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Mari nyanyikan ini dengan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Di setiap waktu aku memerlukan-Mu Tuhan. Di setiap Tiap waktu
padamu, takkan pudar kasih setiamu, oh Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Katakan sekali lagi, Yesus, ku percaya kepadamu Tuhan, haleluya. Ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita belajar dari Yesus. Kita belajar dari Yesus yang memiliki sikap hati seorang anak yang mau taat kepada bapaknya. Dan kita semua di sini adalah anak-anak Allah. Dan kita harus punya sikap hati Yesus itu dalam hati kita, sehingga kita bisa taat. Kalau kita nggak punya sikap hati Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa taat. Diperlukan memang perlu mengerti tentang identitas kita. Diperlukan memang suatu pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Diperlukan kelemah lembutan yang mau belajar, yang mau menyesuaikan kehendak kita dengan kehendaknya. Dan diperlukan kerendahan hati yang menempatkan Dia di atas setiap keinginan kita. Mari sama-sama. Saya mau ajak kita sama-sama berkomitmen. Saya mau punya sikap hati seorang anak seperti Yesus yang taat kepada Bapaknya. Bapak Ibu yang mau bersama-sama pada pagi hari ini berkomitmen, saya mau Tuhan, saya mau punya sikap hati seorang anak seperti Engkau Yesus yang taat kepada Bapaknya. Boleh angkat tangan kita kepada Tuhan sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, kami berdoa kepadamu saat ini, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu, kami bersyukur bahwa kami disebut anak-anak Allah. Kami ditebus, diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Tapi kami tidak akan stop sampai di situ. Kami perlu roh anak itu, yaitu Yesus itu ada dalam hati kami. Sehingga kami akan memiliki kerendahan hati, kami memiliki kelembutan, kami memiliki ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu kami minta saat ini, mampukan kami roh Allah, mampukan kami Roh Kudus, untuk kami menjadi anak-anak Allah yang taat kepadamu. Punya sikap hati yang begitu taat, begitu mencintai Allah kami sebagai Bapa kami. Dan kami percaya kami mau lebih mengenal Engkau sebagai Bapa. Bapa yang penuh pengasih buat kami. Bapa yang tahu terbaik buat hidup kami. Bapa yang punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami. Kami Bethlehemers akan punya hati seorang anak. Seorang anak yang seperti Yesus. Yang taat kepada Tuhan. Menempatkan Allah, menempatkan firman di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menyesuaikan kehendak kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima yang baik dari Tuhan. Haleluya, 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 amin.